Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Okta selaku dosen pengampu yang telah memberikan kami waktu sehingga kami bisa mempresentasikan materi kami, yakni tentang 4 keterampilan berbahasa Indonesia. Kemudian terima kasih pada teman-teman yang mau mendengarkan, mau menyimak, sehingga materi ini semoga bisa menambah ilmu pada kita semua. Jadi kami dari kelompok 1 akan menyampaikan 4 keterampilan berbahasa Indonesia. Apa saja sih 4 keterampilan berbahasa Indonesia? Ada menyimak, ada berbicara, ada membaca, dan juga menulis. Lalu apa manfaat keterampilan tersebut? Apa aspek-aspek dari setiap keterampilan tersebut? Aspek menyimak, aspek berbicara, apa sih sebenarnya? Nah, di sini nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan keterampilan berbahasa Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mawar, kemudian ada Elsa Putri, kemudian ada saya sendiri Faisal Abror Fajari, kemudian ada Nur Saifuddin, dan yang terakhir Linta Ma'rifatul Arifah. Di sini ada 4 aspek seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ada keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan juga menulis. Nah, menyimak dan membaca ini merupakan aspek reseptif, sementara berbicara dan menulis merupakan aspek produktif. Nah, lalu apa sih manfaat dari keterampilan berbahasa Indonesia? Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan masyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misal profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, dai, wartawan, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada aspek yang pertama, yakni aspek mendengarkan atau menyimak. Aspek mendengarkan atau menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekedar mendengar bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Istilah mendengarkan atau menyimak berbeda dari istilah mendengar. Meskipun sama-sama menggunakan alat pendengaran, mendengarkan berbeda dengan mendengar. Pada kegiatan mendengar, tidak tercakup unsur kesengajaan, konsentrasi, atau bahkan pemahaman. Sementara pada kegiatan mendengarkan, terdapat unsur-unsur kesengajaan, dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan, yakni situasi secara interaktif dan secara non-interaktif. Secara interaktif, jadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau sejenis dengan itu. Dalam aktivitas mendengarkan jenis ini, kita secara bergantian melakukan aktivitas mendengarkan dan berbicara. Nah, setelah contoh interaktif, sekarang kita masuk ke contoh di mana terjadi situasi mendengarkan secara non-interaktif. Nah, misalnya seperti apa? Seperti mendengarkan radio, TV, film, khotbah, atau mendengarkan dalam acara-acara seremonial. Jadi dalam situasi ini mendengarkan secara non-interaktif, kita dapat meminta penjelasan dari pembicara, tidak bisa meminta pembicara mengulangi apa yang diucapkannya, dan tidak bisa meminta pembicaraan diperlambat. Lanjut ke aspek berikutnya, yakni aspek berbicara. Aspek berbicara dikenal dengan 3 jenis situasi berbicara. Yang pertama ada interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Yang pertama adalah interaktif. Apa sih aspek berbicara secara interaktif? Nah, misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Jadi ketika kalian bertemu dengan teman kalian, atau bertemu dengan dosen kalian, atau bertemu dengan orang lain, masyarakat, lalu terjadi percakapan, nah disitulah disebut dengan percakapan secara interaktif karena terjadi secara tatap muka. Kemudian ada semi interaktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khotbah,
dan lain-lain. Jadi baik dilakukan melalui tatap muka secara langsung, namun langsung secara satu arah. Kemudian yang terakhir ada non-interaktif. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung. Misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Kemudian ada beberapa keterampilan mikro yang harus dimiliki oleh pembicara. Antara lain mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas, menggunakan tekanan nada serta intonasi secara jelas, menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata serta pilihan kata yang tepat, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek membaca. Aspek membaca ini merupakan keterampilan membaca yang bersifat reseptif. Jadi aspek membaca ini tergolong dalam keterampilan yang bersifat reseptif. Keterampilan membaca terbagi ke dalam dua klasifikasi, yakni membaca permulaan dan membaca lanjutan. Nah, kemudian ada keterampilan-keterampilan mikro yang terkait dengan proses membaca yang harus dimiliki pembicara. Antara lain adalah mengenal sistem tulisan yang digunakan, mengenal kosakata, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama. Kemudian menentukan makna kata-kata termasuk kosakata dari konteks tertulis, mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, aspek terakhir yakni aspek menulis, di mana keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat produktif. Aktivitas menulis bukanlah sekadar menyalin kata-kata dan kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran, gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang benar. Jadi aspek menulis ini diklasifikasikan dalam dua, yakni permulaan dan lanjutan. Selanjutnya ada juga keterampilan mikro yang diperlukan dalam menulis. Antara lain yakni menggunakan ortografi yang benar, memilih kata yang tepat, menggunakan bentuk kata dengan benar, mengurutkan kata-kata dengan benar, kemudian memilih genre tulisan yang tepat, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari kelompok kami. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1, yakni tentang aspek atau keterampilan dalam bahasa Indonesia, yakni ada keterampilan membaca, menulis, kemudian mendengarkan, dan juga berbicara. Dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.